Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solehah, sudah tidak terasa ya, sudah masuk ke hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada sore hari ini, Miss akan mengajak kalian untuk sama-sama menjelajahi salah satu kawasan yang menjadi sejarah kejayaan Islam, ya. Nah, bisa kalian lihat ya di belakang layar Miss, ya. Nah, bila kita cermati dari jutaan hektar wilayah di dunia yang pernah ditaklukkan oleh Imperium Islam, hampir semuanya masih meninggalkan jejak yang kuat, bahkan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dan dasar negara. Nah, salah satunya ada salah satu kawasan yang dulunya Imperium Islam sangat demikian kuat dan besar, tapi hilang tak bersisa karena pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Nah, kawasan itu berada di semenanjung Iberia, atau yang biasa kita kenal sekarang adalah Spanyol. Mau tahu apa yang kita akan jelajahi? Nah, wilayah itu nama dahulunya adalah Andalusia. Sekarang kita akan menjelajahi salah satu wilayah ya yang menjadi tempat Imperium Islam terkuat dan terbesar yang meninggalkan jejak Islam, ya. Salah satunya adalah Istana Alhambra. Ada yang tahu Istana Alhambra di mana? Ya, betul, di Granada. Meskipun nilai-nilai dan pengaruh Islam di wilayah tersebut sudah hilang, tidak demikian dengan jejak material dan historisnya. Masih cukup banyak artefak dan bangunan bekas peninggalan kejayaan Islam yang tetap terawat dengan baik. Beberapa di antaranya adalah Masjid Cordoba. Sudah tidak asing ya dengan nama Cordoba. Dan salah satu yang paling monumental adalah Istana Alhambra yang terletak di Granada, Spanyol. Karena istana ini bukan hanya menjadi saksi atas kejayaan Islam, tapi juga tempat terakhir yang melepaskan kepergian kaum muslimin di Spanyol. Sebagian besar kaum muslimin tentu mengetahui bahwa Islam pernah berjaya selama 800 tahun di tanah Eropa, tepatnya di Andalusia, atau sekarang lebih dikenal dengan Spanyol. Peristiwa penaklukan Andalusia yang terjadi pada tahun 711 Masehi masih menjadi salah satu kisah yang paling populer dalam dunia Islam. Kala itu, pasukan muslim yang hanya berjumlah 1.700 orang di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad berhasil merebut daratan Iberia. Penaklukan ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya satu persatu kerajaan di sekitar wilayah tersebut jatuh dalam kekuasaan Islam. Sejak kesuksesan Tariq bin Ziyad, sejumlah kerajaan Islam pun timbul tenggelam di Spanyol, seperti Raja Muda, Raja Hamudian, Raja Tujbiyah, Raja Hudiyah, Raja Aftasyiyah, Raja Amiriyah, Raja Abadiyah, hingga pada daulah terakhir yaitu Daulah Ahmar atau yang biasa disebut dengan Bani Nasr. Nah, selama hampir 800 tahun lamanya, pengaruh Islam sangat mewarnai wilayah Eropa hingga akhirnya pada tahun 1492 Masehi, Daulah Bani Ahmar yang berkuasa di Granada harus hengkang dari tanah Spanyol akibat serangan dari pasukan gabungan yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella. Daulah Bani Ahmar didirikan pada tahun 1232 Masehi oleh rajanya yang pertama bernama Sultan Muhammad bin Al-Ahmar yang masih keturunan Said bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah SAW dari suku Khazraj di Madinah. Nah, Sultan Muhammad bin Ahmar ini membangun sebuah istana yang berdiri di sebuah bukit bernama La Sabika. Nah, La Sabika ini berada di daerah Granada, Spanyol. Istana ini sering disebut dengan Istana Alhambra. Nah, ada yang tahu nggak asal-usul Alhambra ini dari bahasa Arab? Atau nama lainnya adalah Qa'lat Alhambra, yang artinya Istana Merah.
Kenapa ya disebut dengan Istana Merah? Karena istana tersebut berwarna kemerah-merahan. Istana Alhambra terletak di titik strategis di kota Granada, berada di ketinggian kurang lebih 150 meter, dan tempat ini bisa terlihat dari pemandangan seluruh kota hingga sejauh mata yang memandang. Luas komplek Istana Alhambra sekitar 14 hektar. Wah, besar sekali ya! Hingga dikelilingi oleh benteng-benteng dengan pola yang tidak beraturan. Istana ini dipilih sebagai pemukiman utamanya. Nah, ketika Sultan Muhammad I memerintah di sini, sejumlah renovasi pun dilakukan. Dia memperkuat bagian lama dari benteng Al-Kazabah dengan menambah menara pengawas setinggi 27 meter serta menara 6 lantai yang memiliki ketinggian 27 meter, di mana lantai pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan dan penjara. Selanjutnya, pada periode pemerintahan Sultan Muhammad II dan Sultan Muhammad III mulai dibangun tempat pemandian, masjid yang situ sekarang sudah digunakan sebagai gereja Saint Maria. Nah, sejak saat itu Alhambra tidak lagi sekedar berfungsi secara strategis, tapi juga menjadi objek yang paling vital di kota tersebut. Karena selain berfungsi sebagai tempat pusat komando pertahanan negara, Alhambra juga berfungsi sebagai istana sultan yang menjadi pusat pemerintahan. Di komplek Alhambra ini terdapat setidaknya beberapa situs penting yang menjadi tempat bersejarah dari peninggalan beberapa imperium yang pernah menguasai kompleks ini. Yang pertama yaitu Al-Kazabah yang menjadi bangunan tertua di kompleks ini. Lalu yang kedua ada Istana Charles V, dan yang terakhir ada bangunan yang sangat fenomenal yaitu Istana Alhambra. Secara garis besar, Istana Alhambra dibagi menjadi 3 bagian. Yang ketiganya dibangun pada era pemerintahan yang berbeda. Bagian pertama atau yang tertua dikenal dengan nama Maxwell. Kemudian, bagian kedua bernama Istana Khomaris atau The Khomaris Palace. Ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan situs di komplek Alhambra, karena di aula istana ini singgasana sultan berada. Sebagian besar bangunan istana ini dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Yusuf yang pertama dan diselesaikan hingga sempurna oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad V. Yuk kita cek dari sisi eksterior. Yang terdapat 2 ikon khas dari istana ini, yaitu kolam besar yang terletak di tengah-tengah istana yang bernama Ar-Royat dan Menara Khomaris, yang merupakan menara terbesar dari keseluruhan menara yang ada di komplek Alhambra. Nah, kalau kita lihat dalamnya juga, di dalam menara ini terdapat sebuah aula terbesar dari semua ruangan yang ada di Alhambra, bernama Embajaders. Nah, ruangan ini tidak hanya besar, tapi juga sangat indah. Suasana di dalamnya seperti diatur sedemikian rupa. Cahaya masuk dari jendela-jendela yang terdapat di bagian setiap dindingnya, sehingga pencahayaan di ruangan itu terasa sejuk dan santai. Dindingnya dihiasi oleh ukiran kaligrafi yang sangat rumit. Bahkan yang paling memukau dari banyaknya pengunjung yang datang adalah hiasan langit-langit yang melampirkan desain seni yang sulit dicari tandingannya. Kemudian bagian ketiga dari Istana Alhambra yaitu Istana Singa, atau bahasa Spanyolnya Palacio de los Leones. Nah, bila Istana Khomaris yang tadi menjadi penting karena terdapat singgasana sultan, maka Istana Singa ini menjadi mahkota dari keseluruhan keindahan yang ada di Alhambra. Inilah mahakarya artistik terbaik yang menjadi puncak kemegahan Alhambra. Istana ini dibangun oleh Sultan Muhammad V sebagai rumah peristirahatannya. Letaknya tepat bersebelahan dengan Istana Khomaris. Salah satu situs yang paling penting dan terkenal pada istana ini adalah Taman Singa. Nah, yang terletak di tengah-tengah istana dan desainnya terintegrasi dengan bangunan istana.
Taman ini dikelilingi oleh 128 tiang yang terbuat dari marmer. Bahkan, tiang-tiang tersebut berfungsi menopang teras yang terukir secara detail hingga puncaknya dengan tingkat kesulitan tertinggi. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Istana Alhambra ini menjadi saksi bisu bagaimana raja terakhir dari Bani Ahmar, yaitu Muhammad XII, mempertahankan wilayahnya selama 8 bulan dari serangan pasukan salib. Dalam isi perjanjian tersebut dikatakan bahwa Muhammad XII dan rakyatnya harus segera meninggalkan wilayah Spanyol. Paling lama 2 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Setelah tenggat waktu yang berlaku, maka adanya kebijakan inkuisisi yang berlaku, yaitu di mana kaum muslimin yang masih berada di wilayah Spanyol akan dibunuh atau dipaksa pindah agama. Demikianlah pada awal tahun 1942, tanah Spanyol sudah bersih dari kaum muslimin. Tapi Istana Alhambra hingga kini masih berdiri di tengah wilayah Granada yang menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Andalusia, sekaligus menjadi saksi terakhir melepas kepergian kaum muslimin dari semenanjung Iberia. Hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah Istana Alhambra, kita sebagai generasi muslim harus menjadi teladan sekaligus menjadi insan yang lebih kuat. Karena bagaimanapun dari zaman ke zaman akan memiliki tantangannya sendiri, akan berbeda tantangannya. Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebab lemah atau runtuhnya Islam di wilayah kita sendiri. Sekian sejarah dari Istana Alhambra. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.